Halo guys, welcome back to Huang Sang YouTube channel. Hari ini kita akan bahas salah satu topik mengenai saham-saham dengan kepemilikan masyarakat mencapai 90%. Emang ada ya Go? Oleh karena itu, kita akan langsung bahas hari ini. Dan ada salah satu emiten yang cukup menghebohkan di pasar saham kita, yaitu HKMU. Teman-teman juga bisa langsung cari mengenai berita ini, bahwa pemegang saham pengendali dari HKMU udah cabut dari emitennya. Kalau teman-teman mau lihat secara pemegang saham, kalian bisa lihat 100% milik masyarakat. Ya. Nah, lalu apakah emiten seperti ini tuh masih boleh diinvestasi apa enggak sih lo? Itu akan kita bahas nanti. Yang teman-teman harus ketahui adalah gak cuma HKMU, tapi juga ada beberapa emiten yang kepemilikan sahamnya didominasi oleh masyarakat. Nah, tim Huang Sang juga menemukan salah satu berita, yaitu lagi tren pemegang saham pengendali cabut dari emitennya. Nah, jadi apakah memang ini boleh atau enggak sih? Oke, nah jadi kita akan langsung bahas aja. Ada beberapa emiten yang memang mirip banget seperti HKMU. Seperti contohnya, emiten yang pertama yaitu LT. Emiten yang kedua, Pool. Emiten yang ketiga, ada SIMA. Kemudian ada LCGP dan NV. Kelima emiten ini bisa dikatakan rata-rata didominasi oleh kepemilikan saham dari masyarakat, ya. Dan beberapa saham dari mereka tentu saja rata-rata parkir di 50 dan beberapanya disuspend. Nah, sekarang kembali lagi ke pertanyaan yang pertama, yaitu masih boleh diinvestasi apa enggak untuk saham-saham seperti ini? Apakah jangan-jangan mereka juga bisa bangkit nanti tiba-tiba? Nah, kalau misalnya kita mau berpikir secara logika, teman-teman, ketika teman-teman punya perusahaan, dan ketika perusahaan itu benar-benar menghasilkan, apakah kalian akan keluar dari perusahaan tersebut? Tentu tidak kan? Nah, begitu pula dengan yang terjadi di beberapa emiten ini. Ada apa mengenai beberapa emiten ini sampai para pemegang saham pengendalinya itu keluar dari perusahaan? Yang berarti pasti ada terjadi sesuatu di dalam perusahaan ini. Oleh karena itu, lebih baik kita harus berhati-hati terhadap emiten-emiten sejenis ini. Emangnya risikonya apa sih kok ketika kita menginvestasikan uang kita di emiten-emiten yang seperti ini? Yang pertama adalah, ya gak ada pilihan lain. Kalian cuma bisa jual di pasar nego, which is itu berada di bawah 50, atau ya kalian tunggu cut loss kalau memang ada yang mau beli saham kalian di harga 50. Kemudian yang kedua, kalian juga cuma bisa menunggu pihak dari emiten melakukan pertanggungjawabannya. Dan yang ketiga, jika terjadi sesuatu terhadap emiten ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, lalu kenapa gak di delisting aja? Kalau misalnya pilihannya untuk di delisting, tentu saja salah satu hal yang akan dirugikan kembali lagi, yaitu ke teman-teman investor, para masyarakat yang memegang sahamnya. Tapi pernah nggak sih kok saham-saham seperti ini di delisting? Pernah. BII pernah melakukan delisting di salah satu saham, yaitu TMPI di tahun 2019. Saat itu kepemilikan saham dari TMPI juga didominasi oleh masyarakat. Oke? Nah, jadi kesimpulannya dari tim Huang Sang adalah lebih baik teman-teman menghindari yang namanya emiten-emiten yang didominasi oleh kepemilikan dari masyarakat. Paling tidak akan jauh lebih aman jika pemegang pengendali saham dari perusahaan, dari manajemen, itu memegang 50% dari emiten tersebut. Atau idealnya kepemilikan masyarakat juga berada di bawah 50%. Tapi saat ini teman-teman harus tahu ada sekitar 30-an emiten di Indonesia yang kepemilikan saham masyarakatnya sudah berada di atas 50%. Oleh karena itu, teman-teman harus berhati-hati ketika mau menginvestasikan uang kalian ke suatu saham. Nah, buat kalian yang masih punya pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar, dan nanti tim Huang Sang yang akan membantu menjawabnya. Selain itu, kalian bisa like, subscribe, ataupun share video ini agar bermanfaat buat banyak orang. Thank you for watching. See you on the next video.